Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Muhammadun musyabihil wal ikram, ya wal jalil wal ikram. Wa tahirin wal mujahidina, amma ba'du. Ibadallah, bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala limpahan karunia, rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah sesuai dengan ilmu pengetahuan. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita, Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan membaca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan saya Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi, Sumatera Barat, dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Tentunya kita tidak terlepas dari bertolabul ilmi. Dalam yayasan kita, Yayasan Islam Hidayatul Mubarakah, dalam makom majelis zikir Ma'rifatullah, tentu dalam tayangan YouTube Kupas Tuntas Ilmu Amal Ibadah, YouTube Buya Pasaman Timur. InsyaAllah dengan berbagi ilmu dan wawasan, berkahlah ya Allah segala ibadah kita kepada Allah. InsyaAllah dalam pertemuan dan kesempatan ini saya akan berbagi wawasan dan ilmu pengetahuan, semoga bermanfaat buat kita semua. Adapun yang menjadi taufik kita pada hal pertemuan ini, kita akan berbagi wawasan tentang makna daripada sebuah iradat atau permintaan. Sering kata-kata ini adalah suatu pedoman bagi umat Islam, yaitu doa. Nah, antara doa dan iradah ini ada perbedaan dalam pelaksanaannya. Jadi jangan yang berkehendak beda dan berdoa pun beda. Hakikat daripada doa tidak akan sama hakikatnya dengan sebuah doa ibadah. Nah, dalam arti apa? Doa dan iradah memiliki makom yang sangat berbeda. Nah, di sini kita harus mengerti bahwasan gendala besar daripada umat Islam itu adalah tidak terjadinya mabrurnya sebuah doa. Tapi dalam waktu dan kesempatan ini saya akan membahas dari 3 tingkatan doa. Saya akan membahas yang ketiganya. Yang pertama, kita sudah pernah bicara tentang hajat. Hajat itu sebuah doa dilakukan permintaan zahir dan memiliki suara dan gerakan tangan. Ini namanya hajat. Nah, yang kedua yang bersifat iradat. Iradat ini suatu kehendak.
Nah, inilah yang paling utama, yaitu tentang sebuah iradat. Iradat dan doa itu memiliki makom tajalli yang berbeda. Nah, yang menjadi pokok bahasan kita adalah iradahnya tadi. Iradah ini adalah suatu kehendak, dan makom pelaksanaannya tidak sama dengan cara kita berdoa. Kalau doa, dia memiliki suatu persyaratan hakikat. Persyaratan hakikatnya apa? Jelas wujud yang berdoa dan jelas wujud yang mengabulkan doa. Nah, ini harus tahu hakikatnya. Duduk Adam beriradah Muhammad, maka nyata Allah pada nyawa. Ini yang dikatakan hakikat doa. Tapi kalau hakikat iradah ini sama kayak kehendak, dan ini hanya bisa dilakukan orang-orang yang memahami alam ma'rifah kepada Allah. Ketinggian ilmu tauhid dan ilmu ma'rifat ini adalah satu makom yang sangat tinggi derajatnya. Apa yang dikatakan iradah? Memang Allah katakan Allahu Samad. Nah, itu sudah jelas, kita pasti mengadakan permintaan kepada Allah. Tapi bagaimana adab permintaan tersebut? Nah, sekarang yang kita bahas makom iradah. Yang dikatakan makom iradah ini adalah makom pensaksian. Apa yang kita inginkan berbeda dengan apa yang kita kehendaki. Melakukan kehendak ini harus dalam makom kodrat, yaitu Muhammad. Ini kapasitasnya bagi diri kita adalah rohani. Kalau rohani yang berkehendak, ini namanya iradah, kehendak. Nah, tapi kalau yang bersifat nurani itu doa, hajat. Makomnya adalah keinginan. Antara keinginan dengan iradah itu memiliki makom yang sangat jauh berbeda. Jadi kalau kita berkeinginan, ya Allah, ya Tuhan, ya Allah, ya Rabb, ya Allah, ya Rasulullah, itu adalah suatu keinginan yang kita memohon kepada Allah. Ini namanya hajat. Tapi kalau yang namanya iradat itu beda. Iradat itu suatu perjalanan kehendak. Kehendak ini ada di tangan kodratnya Muhammad. Wujudnya adalah rohani. Nah, bagaimana pelaksanaan daripada iradah ini? Pelaksanaan daripada iradah ini memiliki ketentuan-ketentuan hakikat. Nah, di sini wa iyyaka nasta'in. Wa iyyaka nasta'in. Nah, nasta'in, ingat, ia mendirikan sir pada kalbi, ia tu kalbi. Nas wujud manusia, nur. Ta adalah ibadah, ain adalah ma'rifat atau menyaksikan. Jadi kalau kita melakukan suatu kehendak dengan memakai kodrat rohani, maka kita harus menyaksikan kodrat daripada ma'rifatullah, bermakrifat atau menyaksikan diri dikala Allah melihat apa yang kita inginkan. Inilah yang dikatakan kita berdoa di alam penyaksian kepada sesuatu yang melihat. Jadi kalau kita melihat wujud sebuah kodrat Allah, melihat kepada apa yang kita kehendaki, dan kita melihat wujud itu dan menyaksikan wujud itu melihat apa yang kita kehendaki, ini maka disebut dengan iradah. Karena makom dari iradah itu sangat tinggi.
Hadirin jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah. Jadi kalau kita melakukan makom doa iradah, beriradah itu dengan kekuatan rohani. Rohani dia melihat, yaitu jasmani atau amnya Allah melihat apa yang kita kehendaki. Apa yang kita kehendaki. Nah, di situ kita menyaksikan dia melihat makom zahirnya Allah ini, dia melihat apa yang kita kehendaki. Nah, dan kita menyaksikan bahwasan nur am ini, wujud am ini melihat apa yang kita kehendaki. Nah, kitalah yang menyaksikan. Sementara wujud am dia akan meminta kepada nur ma'in menyaksikan apa yang kita inginkan. Inilah yang menyaksikan, yaitu basirun, yaitu disebut dengan linuri. Dia linur, dia menyaksikan basir itu. Kalau nur ma'in ini dengan kodrat Allah yang zahir ini, dia melihat apa yang kita kehendaki. Maka kita menyaksikan dia melihat apa yang kita kehendaki. Ini yang dikatakan iradah. Makomnya cukup lumayan tinggi kalau untuk orang-orang awam. Jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah. Dan perbuatan iradah ini tidak memiliki kalam, tidak memiliki suara, tidak memiliki suara sedikit pun dan gerakan sedikit pun. Karena tingkatnya iradah nasta'in. Jadi kalau sudah nasta'in itu tidak ada lagi kalam-kalam yang harus diucapkan. Tetapi apa yang diinginkan, dikehendaki oleh rohani, sifat iradah ini adalah sifat kehendak, bukan sifat keinginan. Nah, kalau kehendak itu memang datangnya dari hati nurani. Nah, kalau keinginan bisa jadi dari nafsu atau pikiran. Tapi kalau kehendak itu sudah dari hati nurani kita. Jadi kita menyaksikan sesuatu yang berkehendak kepada wujudnya bilahnya Allah dengan penyaksian nur ma'in disaksikan oleh nuri tadi, linuri, yaitu basir. Mata batin kita menatap mata batin Allah dengan kita menyaksikan perbuatan bahwasan nur ma'in dengan kodrat Allah an-nazir sir amnya Allah menyaksikan, melihat apa yang kita ingin kehendaki. Maka kita menyaksikan kalau wujud ini betul-betul sedang melihat apa yang kita kehendaki. Ya tentunya dengan kesadaran yang sangat tinggi. Biasanya ini dilakukan orang benar-benar yang sudah la maujudun illallah. Orang yang benar-benar sudah la maujudun illallah, tidak dia lagi yang maujud melainkan kodratnya Allah. Disitulah dia baru bisa melihat kodrat Allah, menyaksikan kodrat Allah, melihat apa yang dia kehendaki. Umpama kita ingin berdoa menginginkan bagaimana supaya kehidupan kita berubah, hijrah dari kemiskinan kepada kenyamanan berharta atau berdunia. Maka kita melihat, menyaksikan bahwasanya wujud an-nazirnya Allah ini sedang melihat apa yang kita kehendaki. Kita berkehendak dengan rohani bahwasanya
Dia telah melihat keadaan kita, inilah adanya ya Allah, itulah keadaanku. Tapi yang berbicara ini linuri adalah basir kita. Dan basir melihat wujud ini, menyaksikan wujud ini, melihat apa yang menjadi kita doakan, apa yang menjadi kehendak kita. Dia melihat, tetapi kita linuri menyaksikan nur main dengan kodratnya, sedang melihat apa yang kita kehendaki. Ini yang dikatakan iradah atau kehendak. Beda dengan kita menyaksikan atau memohon, itu namanya hajat. Kalau berzikir sambil berdoa itu namanya munajat. Tapi berdoa dengan kehendak kodratnya Muhammad rohani dalam warisannya, maka dengan kekuatan rohani tadi menyaksikan kodrat Allah An-Nazir Am ini, melihat apa keadaan yang terjadi, apa yang kita kehendaki, dengan kesadaran yang sangat tinggi, dengan alam sadar yang sangat tinggi, maka rohani itu berkehendak. Yang dia kehendaki itu sudah berkodrat ilmu tanpa ikut campur akal kita. Dan kita menyaksikan la mawjudun illallah, yang menyaksikan, yang melihat ini siapa? Inilah anazirnya Allah, wujud amnya, batin yang terlihat, melihat apa yang dikehendaki oleh an, yang sifatnya kodrat bagi Allah, yaitu bersifat iradat. Maka disitulah pensaksian daripada apa yang kita kehendaki. Jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah. Jadi dengan adanya yang disebut sir iradah, rahasia kehendaknya Allah, tentu dengan kodrat. Kenapa dikatakan iradatullah? Nah, ini yang dikatakan kehendak Allah. Kalau Allah berkehendak semua akan jadi. Tidak pernah kalau Allah berkeinginan. Nah, makanya alam iradah itu adalah suatu kodrat rohani. Kodrat iradat ilmu. Kodrat iradat ilmu. Kodrat kita lihat, kodrat siapa yang melihat, iradat, dan kodrat siapa yang berkehendak, dia yang akan menyaksikan kodrat ini melihat. Dan ilmu inilah yang ingin dilihat, ingin disaksikan, ingin dilihat itu apa, atau dikatakan bentuk doanya apa. Dan ini hanya bisa dilakukan bagi orang yang sudah tawakal, orang betul-betul takwa, orang betul-betul sami'na, orang la mawjudun illallah, benar-benar pemahaman marifatnya sudah bagus. Dan ini sangat mustajab dan melebihi kecepatan ke suatu kehendak manusia qabulnya. Jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah. Dengan adanya kita semakin memahami hakikat daripada iradah tadi, maka kita sudah bisa membedakan mana yang dikatakan doa dan mana yang dikatakan iradah, kehendak. Keinginan dengan kehendak itu berbeda makom. Kalau keinginan, makomnya hajat, memiliki gerakan dan perkataan. Tapi kalau makomnya munajat, itu memiliki fana, perubahan kodrat diri dari diri anazir baharunya alam dengan yaitu diri fana fillah. Ini beda. Kalau itu munajat,
Tapi kalau iradat yang bekerja adalah pandangan antara linuri dengan nurmain. Linuri basir dan nurmain adalah mata batin Allah. Jadi apa yang kita kehendaki, inilah ilmu. Apa yang kita mau, maka nyatalah. Nyatakan di depan nurmain dan linuri tadi. Bagaimana linuri melihat kodrat Allah wujud am dengan nurmain melihat apa yang kita kehendaki. Barulah kita menyampaikan munajat kita. Munajat apa yang kita kehendaki sampaikanlah. Tetapi proses iradat ini tidak lama. Maka harus dilengkapi menutupnya dengan Al-Fatihah, salawat dan syahadat, Al-Ikhlas dan An-Nas, penutup setelah kita melakukan. Dan juga memulainya dengan Al-Ikhlas, An-Nas, Al-Fatihah. Itu juga dimulai dengan ayat-ayat tauhid. Nah, baru kita berdiam dengan tenang, baru kita menjalankan hakikat tadi. Bagaimana basir linuri tadi melihat, menyaksikan, bukan melihat tapi menyaksikan nurmain dengan kodrat am sedang melihat apa yang dikehendaki oleh insan tadi. Nah, setelah pas baru ditutup dengan ayat-ayat tauhid lagi. Insyaallah pasti Allah berikan pembuktian kemudahan. Inilah hadirin jamaah yang akan kita lakukan dengan segala ilmunya. Jadi jangan coba-coba melakukan suatu hajat, munajat dan iradat ini tanpa ilmu pengetahuan. Dikhawatirkan akan terjadi kekecewaan. Makanya harus benar-benar dengan pemahaman dan ilmunya dan dikerjakan dengan teliti. InsyaAllah mudah-mudahan Allah ijabah. Dengan kita sudah tahu bahwasan sifat iradah ini benar-benar berbeda dengan sifat keinginan atau doa dan munajat. Jadi kalau sudah hajat, iradat dan munajat itu memiliki makom yang berbeda. InsyaAllah, jadi kalau kita sudah bisa melakukan iradat kepada Allah, tapi kalau belum bisa, segera menyempurnakan dulu kajian kodrat-kodrat Allah pada diri. Sempurnakan dengan baik, insyaallah mudah-mudahan kalau sudah wa huwa ma'akum aina ma kuntum, kalau sudah la mawjudun ilallah, insyaallah apalagi sudah kalimatul haq asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tidak lagi dia berupa ayat tapi kalimatul haq sudah menjadi kalimat ini menjadi diri, insyaallah tambah mustajab. Dan itu memang ukuran-ukuran target dan derajat. Jadi kalau derajatnya masih awam, masih belum paham, maka hajat itulah yang pantas. Tapi kalau sudah makom ibadahnya bagus, maka munajatlah yang pantas, bukan iradat. Tapi kalau makom kodrat marifat ilmunya sudah bagus kepada Allah, maka iradat inilah yang paling pantas. Jadi sesuaikan makomnya terhadap apa yang kita lakukan kepada Allah. Inilah yang Allah katakan prasangka. InsyaAllah mudah-mudahan dengan wawasan ini bisa bermanfaat buat kita semua dan meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah. Sungguh Allah memuliakan orang yang berilmu. Af'alala fil mu'minin. InsyaAllah beruntunglah orang-orang yang berilmu. Orang yang berilmu Allah selalu dahulukan selangkah dari orang-orang yang belum berilmu dan ditinggikan setingkat bagi orang juga yang tidak berilmu.
Mudah-mudahan kemuliaan Allah ini semakin dekat dengan kita, semakin memudahkan kita mencapai sisi ketuhanan diri kita. Barakallahu ya Karim, ya Rahman, ya Rahim. Jangan kamu halalkan segala cara, sesungguhnya sudah ada cara yang halal, insyaallah. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.